Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sukamaju 2 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sukamaju 2 yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Siap Bapak dan Ibu, kita supaya semangat kegiatan hari ini kita ice breaking dulu. Siap Bapak Ibu? Siap. Dalam di tempat karya Kaji Shalom. Jalan di tempat, jalan di tempat, pegang pundak dan lakukan kawanmu. Gerakan tekan, gerakan kaki, kita ulang sekali lagi. Jalan di tempat, lalu peganglah kedua kakimu. Goyangkan ke kanan, goyangkan ke kiri, dan putarlah lagi. Jalan di tempat, jalan di tempat, lalu bertandang kedua kawanmu. Ketat-ketatkan seperti burung, dan putarlah lalu melompat. Jalan di tempat, lalu bersiap untuk kawanmu. Pegang kiri saja, bahagia selalu. Bahagia selalu. Senang jalan di tempat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, ini ada latar belakang fakta dan data. Pada bonus demografi berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2015, dikatakan bahwa pada tahun 2045 Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, yaitu usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020 sampai 2045. Nah, kalau kita lihat bonus demografi katanya yang akan didapat 70%. Keuntungan atau bencana Bapak Ibu? Untuk kita. Keuntungan atau bencana? Keuntungan atau bencana? Nah, pasti ya ada dampak positif dan negatif, itu udah pasti. Nah, selanjutnya kalau kita lihat kenakalan remaja, ini berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dan statistik potensi desa (PODES) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 sampai 2014 jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik di Indonesia itu berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Nah, jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di Indonesia selama 2010 sampai 2014 itu berfluktuasi. Pada tahun 2014, Polri itu mencatat sekitar 117.751 kejadian kejahatan terhadap hak milik atau barang tanpa kekerasan.
jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014 berfluktuasi dengan kecenderungan juga meningkat, dan kejadian kenakalan remaja lainnya ini banyak sekali peningkatan Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kenakalan remaja seperti ini semakin meningkat setiap tahunnya, mau dibawa kemana Indonesia? Paling ironis memang hasil survei pada tahun 2016 oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang beranggotakan 38 negara menyatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia itu disebut tertinggal 128 tahun dari negara maju. Upaya pemerintah ini yang dilakukan yaitu ketika pada masa pandemi, pemerintah itu menerapkan kurikulum 2013. Kemudian tahun 2020 sampai 2021, nah ini kita sedang terjadi pandemi ya. Pada saat itu kita semuanya itu terpaksa harus melaksanakan segala kegiatan di rumah. Nah, jadi pada kegiatan pada masa pandemi ini kurikulum yang digunakan tetap kurikulum 2013, dan pemerintah juga menyarankan ada kurikulum darurat yang disederhanakan dari kurikulum 2013 boleh disederhanakan, karena kan seperti kita ketahui, kita belajar ketika masa pandemi itu belajarnya banyak sekali waktu yang tidak bisa disamakan dengan belajar seperti biasa ya, karena belajar di rumah waktunya juga tidak bisa disamakan. Nah, oleh karena itu kita diperbolehkan menggunakan kurikulum darurat. Selanjutnya pada masa pandemi ini, kalau kita ingat kembali, kita flashback lagi ke belakang, pada masa itu banyak tidak yang tidak siap pada saat itu Bapak Ibu? Sangat banyak sekali ya, banyak sekali faktor-faktor yang membuat pembelajaran jadi sedikit kesulitan kita ya, karena pada saat itu kita harus ekstra bekerja keras, bukan hanya guru saja tetapi juga orang tua di rumah. Sementara orang tua itu mereka kurang sekali dibekali dengan ilmu, mereka juga banyak mengeluh, dan pada akhirnya ketidaksiapan ini membuat kurikulum pada masa pandemi ini banyak yang kurang berhasil ya. Nah, selanjutnya masih pada masa pandemi 2021 sampai 2022 masih kita menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototype. Kemudian pada masa tahun 2022-2024 ini kita masuk ke pemulihan pembelajaran, dan kurikulum yang digunakan di tahun ini itu ada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan mulai diberlakukan kurikulum merdeka sampai dengan sekarang. Nah, ini persiapan kita menuju start kembali, mencoba untuk bangkit kembali. Pemerintah ingin memajukan pendidikan. Oleh karena itu pemerintah ini membuat kurikulum merdeka yang benar-benar berfokus pada murid. Pada tahun 2024, penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Nah,
pada masa pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai 2024 ini, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan kurikulum Merdeka ini masih dapat menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran. Begitu juga kurikulum darurat yang merupakan modifikasi dari kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka ini sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, di sini bukan hanya saya, mungkin kita semua, Bapak dan Ibu juga, kita berharap kita memimpikan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, mandiri, belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan kita juga menginginkan siswa yang benar-benar mempunyai jiwa nasionalisme dan berjiwa pemimpin. Nah, di sini kita untuk mewujudkan impian kita ini, maka kita ini harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif ini berawal dari peraturan kelas. Seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, kita sudah memiliki peraturan kelas, bukan? Nah, dari peraturan kelas ini, nanti kalau peraturan kelas siapa yang membuat Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah guru. Nah, dari peraturan kelas yang sudah ada ini, nah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid, dengan siswa, agar siswa menjadi lebih tahu, lebih memahami dan lebih mempunyai motivasi yang lebih dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dengan murid, ini akan membentuk lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan positif atau akan membentuk disiplin positif. Setelah disiplin positif ini terwujud, nah maka akan terciptanya budaya positif. Nah, bagaimana menumbuhkan profil pelajar Pancasila dengan budaya positif? Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai universal itu nilai-nilai yang mendunia. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal menurut Bapak Ibu? Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia itu pasti memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, apabila siswa sudah meyakini nilai-nilai kebajikan, maka dia akan bisa membangun nilai motivasi intrinsiknya.
motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, sehingga ini dapat menggerakkan motivasi dari dalam dirinya tadi untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat tercipta dari seorang pelajar Indonesia adalah yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, Bapak Ibu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, bergotong royong. 6, berkebinekaan global. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat tercipta dari pelajar Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia. Apa sih itu motivasi? Motivasi itu adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal spesifik sesuai tujuan individu. Kita misalkan ada motivasi, kita ingin lulus kuliah atau kita ingin lulus tes CPNS, ingin lulus tes P3K. Nah, segala sesuatu yang kita harapkan, ada tujuan yang kita inginkan, pasti ada motivasi yang terbangun dari dalam diri kita sendiri. Nah, terdapat dua bentuk motivasi perilaku Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ketika kita mengikuti suatu kegiatan yang di sana menyediakan hadiah. Nah, kemudian kita mempunyai motivasi untuk ingin mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kira-kira itu motivasi apa Bapak Ibu? Iya, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu merupakan motivasi yang bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada misal contoh, karena takut disetrap, takut dihukum, makanya untuk menghindari itu bagaimana caranya, misalkan tidak kesiangan atau apa. Nah, berarti itu motivasi merupakan motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian selanjutnya, motivasi eksternal ini bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita memisalkan melakukan segala sesuatu itu ingin diberikan penghargaan dari orang lain atau ingin mendapat imbalan. Nah, biasanya anak-anak nih, ya. Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal ini bertujuan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi internal ini lebih kepada dia bisa membangun dirinya sendiri, bisa membangkitkan semangat yang ada di dalam dirinya sendiri agar dia bisa mendapatkan sesuatu. Nah, ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri dia sendiri atau motivasi internal. Nah, baik Bapak Ibu, terkadang manusia atau anak-anak siswa kita, murid-murid kita ini sering melakukan kesalahan, sering
perbuatan yang kurang baik, yang tidak kita inginkan, ini terkadang mereka melakukan itu ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dalam diri mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, penguasaan. Dan 5, bertahan hidup. Anak yang kurang kasih sayang orang tua ini banyak sekali pengaruhnya kepada pembelajaran. Nah, terkadang siswa yang tadinya pintar, siswa yang tadinya baik, siswa yang tadinya kalem, nah tiba-tiba ada permasalahan rumah tangga, bapak ibunya misalkan bercerai. Nah, ada kasih sayang yang tidak terpenuhi karena anak tersebut harus ikut dengan salah satu dari orang tuanya. Nah, pasti itu berpengaruh tidak kepada pembelajaran Bapak Ibu? Iya, sangat sekali berpengaruh. Nah, kemudian kebutuhan akan kesenangan. Siswa kurang senang terhadap materi yang kita ajarkan. Siswa kurang senang terhadap pembelajaran yang diberikan oleh kita. Siswa kurang senang terhadap materi atau strategi yang kita berikan. Nah, kesenangan ini juga akan berpengaruh terhadap pembelajaran tadi. Nah, kemudian yang ketiga tadi kebebasan. Nah, siswa di sini bukan kebebasan sebebas-bebasnya, bukan. Ini terkadang ada anak yang bosenan. Nah, jadi si anak ini merasa ingin kebebasan. Kebebasan di dalam pelajaran, anak tersebut bosen belajar itu aja. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Nah, ini tugas kita sebagai guru di sini agar bisa menciptakan ruang bagi siswa agar dia dapat mengekspresikan apa yang dia inginkan. Nah, contoh ketika di dalam kelas, nah si anak itu bosen belajar itu terus, konten materi yang diberikan oleh guru bentuknya itu terus. Nah, jadi kita bisa menyiapkan beberapa konten yang berbeda. Misalkan ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk gambar-gambar, ada kemudian tulisan-tulisan yang udah disiapkan oleh guru. Nah, ini dari pelajaran yang beragam yang disiapkan oleh guru, ini dapat membuat siswa menjadi merasa tercukupi kebutuhan kebebasannya. Nah, selanjutnya ini penguasaan, yaitu merupakan kebutuhan yang mana seseorang biasanya cenderung ingin diakui, membutuhkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, sosok orang seperti ini biasanya tipe-tipe orang yang inginnya itu selalu menjadi pemimpin. Agar kebutuhan penguasaan ini bisa diterapkan secara positif oleh siswa. Nah, kemudian selanjutnya ini kebutuhan yang paling vital sekali, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seorang anak apabila dia berangkat dari rumahnya dalam kondisi perut yang lapar, ini sangat tidak mungkin seorang anak tersebut bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Nah, karena kebutuhan bertahan hidup ini, contohnya kebutuhan akan pangan yang tidak terpenuhi, ini bisa menyebabkan siswa tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Kalau kita perhatikan dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, apabila salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh siswa, maka siswa cenderung akan muncul masalah-masalah dalam kehidupannya, terutama masalah akan terjadi di kelas atau di dalam pembelajaran.
Nah, oleh karena itu semua kebutuhan ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu genggam tangannya semua. Bapak dan Ibu genggam tangan, kepal tangannya. Nah, kemudian bayangkan di dalam ini adalah ada barang berharga. Barang berharga yang kita genggam. Kemudian rekan kita atau teman kita atau orang yang di sebelah kita ingin membuka apa yang kita pegang ini. Boleh nggak kita buka? Nah, boleh nggak kita buka, Bu? Pak, tergantung kita, betul, terserah kita. Mau kita buka, mau kita enggak, ya terserah kita. Apakah kita mau mempertahankan, kita mau tetap menutup genggaman tangan kita. Nah, ini adalah bukti bahwa kita itu tidak dapat mengontrol orang lain. Begitupun siswa kita, anak murid kita. Nah, kita tidak bisa mengontrol mereka. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini ilusi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, kita selama ini, saya sendiri juga sama, kita selama ini kadang sering berpikir kita mau diapain anak kita, gimana kita, terserah kita yang bisa mengontrol anak murid kita. Nah, itu pada kenyataannya murid mempunyai hak untuk memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Guru juga tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Nah, kemudian bujukan, semua bujukan ini kita anggap merupakan penguatan positif. Kita bujuk anak-anak murid kita ketika sedang sedang ngamuk, nangis di pojokan atau apa, kita bujuk. Kita anggap itu merupakan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Nah, pada kenyataannya ternyata bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid itu mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Terkadang kan kita sudah bujuk, kita sudah rayu, susah deh ya Pak ya, Bu. Sangat susah. Nah, itulah dia, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Murid itu punya hak untuk menolak bujukan kita. Nah, kemudian murid juga bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Nah, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah ini bisa menguatkan orang tersebut. Kadang kalau misalkan kita menemukan anak yang bersalah, anak yang bermasalah, nah kita itu membuat mereka seperti orang yang supaya mereka merasa bersalah gitu. Nah, jadi kita kritik mereka, kita buat mereka menjadi merasa bersalah. Nah, padahal pada kenyataannya kita tidak boleh katanya menyalahkan murid, dan membuat kritik itu tidak menguatkan tapi malah melemahkan. Murid itu mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Kemudian nantinya bakal adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Nah, jadi kita tidak bisa ketika ada anak yang bermasalah, melakukan kesalahan, kita langsung menyalahkan murid tersebut. Nah, kita membuat bagaimana anak tersebut merasa bersalah. Nah, itu kenyataannya itu kita tidak boleh menyalahkan murid
dan membuat kritik itu tidak menguatkan tetapi malah melemahkan. Nah, kemudian kita sebagai orang dewasa, kita beranggapan kita punya hak untuk memaksa murid. Nah, pada kenyataannya orang dewasa itu tidak bisa mengontrol murid. Ketika misalkan anak melakukan kesalahan, misalkan kita teriak, kita memarahi, kita paksa anak tersebut, duduk kamu, belajar kamu, lalagan baik, berantem terus kamu. Nah, ternyata kita itu pada kenyataannya orang dewasa itu tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa itu malah tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Nah, memaksakan kehendak ini hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Nah, ada rasa nantinya, ada rasa dendam, ada rasa marah, ada rasa yang disimpan dari murid kepada gurunya tadi. Nah, makanya inilah kita sebagai orang dewasa, kita tidak punya hak untuk memaksa. Nah, baik Bapak Ibu, ini posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini posisi sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Sebagai posisi penghukum, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu bisa dengan apa? Tindakan ya, main tangan, istilahnya itu fisik. Hukuman berupa fisik, kayak misalkan anak apa? Push up atau apa itu kan bermain fisik. Nah, itu masuk ke hukuman fisik. Kalau verbal itu hanya ucapan, kata-kata. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi orang yang mempunyai atau yang terbiasa mengambil posisi kontrol penghukum ini biasanya dia mempunyai keyakinan bahwa dengan menekan murid lebih dalam lagi ini bisa lebih berhasil. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi segala aturan itu harus patuh, kudu ikut aturan dari guru. Kamu selalu saja berantem saja kamu, gelut bae maneh. Nah, jadi ini sebetulnya salah. Nah, kamu lagi, selalu kamu yang terakhir selesai, selalu kamu yang berantem. Maneh deh, geluti. Nah, ternyata kata itu Bu, Pak gak boleh. Nah, ini kata-kata ini merupakan kata-kata posisi kontrol yang biasa digunakan oleh penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi kudu kumaha kata dia. Nah, hanya cara dia yang dia anggap akan berhasil. Nah, penghukum biasanya dia menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh matanya ngotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kemudian apa Bapak dan Ibu? Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Nah, ini dampaknya biasanya suatu waktu nanti siswa akan memberontak. Dan kalaupun tidak memberontak, dia pendam di dalam hatinya. Nah, dia itu
nanti akan menjadi sosok seorang anak pendendam. Nah, kemudian dia juga dampaknya nanti dia tidak akan menyukai guru atau pelajaran yang diampuhnya tadi. Nah, selanjutnya posisi kontrol kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah, seperti ini misalkan nih kata-katanya. Ibu udah capek-capek jelasin ke kamu, kamu belum paham-paham juga. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Darah tinggi ibu bisa kuat kalau begini terus. Nah, ini kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh posisi kontrol seorang pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ya ampun, kamu lagi berantem terus kamu. Ibu jadi malu sama ibu kepala dan guru-guru semua di sini. Dikiranya ibu tidak bisa ngedidik kamu, bisa jantungan kalau ibu ditegur sama ibu kepala nanti. Nah, jadi kalimat kata-kata ini yang keluar dari guru nantinya akan membuat seorang siswa menjadi merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mereka itu merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya guru nada suaranya itu lebih halus, lebih halus, sedih tapi nyelekit gitu. Halus, sedih tapi nyelekit, ngena, nancep gitu langsung ke anak-anak. Jadi langsung merasa anak itu langsung merasa bersalah, merasa ya Allah, merasa bersalah banget. Nah, jadi itu biasanya bahasanya lebih memelas, lebih halus. Kemudian bahasa tubuhnya juga lebih merapat kepada anak, lebih lesu. Nah, apa dampaknya yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Nah, ini dampaknya murid akan merasa bersalah. Ini akan membuat murid merasa bersalah. Nah, identitas akan gagal. Ia akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Jadi tiba-tiba misalnya dia deg-deg, ibu marah, jadi dia merasa bersalah, ada perasaan bersalah. Jadi ini dia akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Kemudian dia juga akan rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Contohnya ini seperti, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Tapi kata-kata yang diberikan itu sambil tertawa ringan. Kemudian, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Jadi tidak langsung menyalahkan guru tersebut. Ketika sudah bertanya, sudah ngajak ngobrol, kemudian ya udah, kan nggak mau jawab tuh. Masih gak mau jawab, ya udah disuruh duduk dulu. Ya udah nggak apa-apa, duduk dulu sana. Nah, jadi pelan-pelan. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Nanti Pak Guru bantu ya. Ini. Nah, jadi dianggapnya seperti sebagai teman. Nah,
Biasanya kalau posisi kontrol sebagai teman, ini guru akan mengeluarkan nada suara yang ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan jenaka. Nah, jadi ada bercandanya, ada ketawanya, ada senyum-senyumnya. Nah, inilah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi, memantau. Nah, guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ini biasanya, contohnya ya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti konsekuensinya apa? Nah, apa coba konsekuensi yang akan kamu dapat kalau kamu gak ngerjain PR? Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, pemantau ini biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Nah, yang terakhir, posisi kontrol guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru bersama dengan murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita itu bagaimana caranya kita itu bisa membuat murid dia itu bisa menyadari kesalahannya dan guru serta murid sama-sama murid itu apa ya, membantu guru itu membantu murid agar murid itu dapat menemukan solusi. Jadi diajak ngobrol berdua, kemudian pada posisi ini seorang guru itu akan berkata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ketika anak misalkan melakukan kesalahan, misalkan anak membawa makanan di kelas. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Nah, kamu tahu keyakinan kelas kita? Boleh tidak membawa makanan ke kelas? Nah, boleh tidak makan di kelas. Nah, kamu yakin tidak makan di kelas itu baik atau tidak? Perbuatan baik atau tidak? Nah, kalau misalkan kamu meyakini itu tidak baik, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi bagaimana caranya posisi manajer ini, guru itu dapat membuat murid itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Intinya menyadari kesalahannya sendiri. Tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita itu sebagai guru itu membimbing murid dengan pertanyaan yang tidak menghakimi. Jadi kita memberikan pertanyaan itu kata-katanya tidak menghakimi kepada siswa. Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Jadi bagaimana caranya kata-kata kalimat yang kita ucapkan kepada murid ini dapat membantu murid menemukan solusi permasalahannya sendiri, bisa menyadari kesalahannya sendiri.
Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, coba kalau kita lihat yang tadi ya, posisi kontrol guru tadi, kira-kira posisi yang tepat, posisi kontrol guru yang mana yang seharusnya dilakukan oleh kita? Ya, yang paling baik sekali kita berikan kepada siswa, posisi kontrol yang mana? Teman dan manajer. Nah, sekarang kita ke pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pengertian punishment atau hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku. Nah, kalau konsekuensi ini adalah sesuatu yang akan ditanggung akibat dari sebuah perilaku perbuatan. Nah, antara hukuman dan konsekuensi, mana yang baik diterapkan kepada murid? Konsekuensi. Jadi kita menerapkan konsekuensi kepada siswa. Jadi kalau misalkan kamu tidak mengerjakan PR, nanti konsekuensi yang kamu dapat apa? Kalau kamu kesiangan, konsekuensi yang kamu dapat apa? Kalau kamu tidak sarapan, konsekuensi yang kamu dapat apa? Nah, setiap perbuatan tindakan yang dilakukan oleh murid pasti ada konsekuensinya. Nah, kemudian ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi tahapan restitusi ini merupakan tahapan perbaikan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, guru tidak langsung memberikan hukuman. Kita bicarakan baik-baik, kemudian kita buat restitusi. Kita gunakan restitusi agar siswa itu dapat menyadari kesalahan sendiri, menyadari kesalahannya, kemudian siswa itu dapat mencari solusi sendiri untuk masalah mereka. Baik Bapak Ibu, ini ada contoh kegiatan restitusi yang sudah saya jalankan kemarin ketika tugas CGP. Nah, kasusnya yaitu pada saat jam istirahat berlangsung, Evan iseng meledek temannya bernama Neng. Saking kesalnya karena sering dikata-katain nama orang tuanya, maka Neng pun berteriak sambil membentak-bentak Evan. Mulanya Neng ingin sekali melempar Evan menggunakan tempat pensil. Namun Neng berusaha untuk tetap bersabar dan menahan emosinya. Nah, ketika ada permasalahan ini, saya panggil anak tersebut, kemudian kita gunakan restitusi untuk penyelesaiannya. Nah, ini berikut contoh video restitusinya Bapak Ibu. Pagi Neng, kelihatannya Neng sedang ada masalah nih. Kenapa ya? Kesel Bu, masa aku dikata-katain terus sama Evan? Kesel banget Bu, Evan sering ngata-ngatain orang tua aku. Kesel itu wajar. Semua orang pasti akan melakukan hal yang sama. Ibu juga kalau dikatain sama orang tua ibu juga marah dan kesel. Kemudian pada saat itu apa yang Neng lakukan? Ya saya langsung mati-mati Evan lah Bu. Saya betak-betak dia di depan teman-teman yang lain.
Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasan tertentu bukan? Ya loh Bu, masa saya diam saja dikatain nama orang tua saya terus? Saya juga punya perasaan Bu, saya juga punya harga diri. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu adalah hal yang penting buat kamu. Untung kamu hanya membentak saja. Iya Bu, untung saya masih bisa bersabar dan hanya membentak-bentak saja. Padahal saya udah mau lempar Evan pakai tempat banjir, tapi gak jadi Bu. Iya pasti, tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Untung kamu gak jadi melempar Evan pakai kotak pensil. Iya Bu. Nah sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu membentak-bentak Evan itu kira-kira sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Enggak lah Bu, dalam keyakinan kelas kita, dan kami sudah sepakat untuk saling menghormati, menyayangi, bersikap baik, ramah dan santun. Iya setuju, kita perlu saling menghormati, menyayangi, bersikap baik, ramah dan santun. Iya Bu, saya akan lebih bersabar lagi. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu akan jadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan bertanggung jawab Bu. Neng, bagaimana perasaan Neng setelah menjalani segitiga restitusi ini? Saya merasa senang karena saya bisa berpikir atas kesalahan yang telah saya perbuat. Semoga kedepannya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Demikian tadi itu merupakan contoh kegiatan restitusi. Jadi ketika kita menemukan permasalahan murid, kita tidak langsung menyalahkan. Kita panggil murid tersebut, kemudian kita ajak ngobrol berdua, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kamu ada masalah apa nih? Nah, kamu kenapa nih? Nah, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah tenang, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Setelah kemudian kita memvalidasi tindakan apa yang sudah dia lakukan, kita tanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Nah, kemudian setelah dia yakin bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah, maka dia akan mencoba untuk mencari solusi atas permasalahannya dan dia akan punya kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dia akan berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dia perbuat tersebut. Nah, inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini tidak masuk dalam kategori mendisiplinkan siswa. Tapi untuk mendisiplinkan siswa, untuk membentuk disiplin positif atau budaya positif kepada siswa, kita sebaiknya itu menerapkan konsekuensi dan kita lakukan restitusi. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya seseorang yang mendapatkan hukuman, bahkan kita sendiri yang pernah mendapatkan hukuman tersebut, pasti ada rasa sakit karena hukuman itu sangat menyakitkan. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang akan kita dapat. Nah, restitusi, kalau restitusi ini merupakan pilihan untuk memperbaiki kesalahan tadi, untuk menyadarkan si siswa tadi, dia bisa mempunyai kesadaran untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Kemudian hukuman ini merupakan sesuatu yang membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi ini murid memang akan merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya ini akan terjadi dalam jangka waktu pendek, tidak jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu seperti terekam di dalam memorinya. Jadi kadang sudah bertahun-tahun berlalu itu masih terasa, masih keinget-inget. Nah, bahkan tadi jadi ada rasa benci dan rasa dendam di dalam hatinya.
Nah, ini akibat dari hukuman tadi. Nah, sedangkan restitusi ini dapat menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk korban dari hukuman, orang yang mendapat hukuman ini merasa korban tersebut mendapat keadilan. Sedangkan kalau konsekuensi di sini tidak ada korban, jadi tidak ada kata korban di sini. Nah, karena memang konsekuensi itu segala sesuatu yang harus mereka dapatkan karena sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, sedangkan restitusi, korban ini akan mendapat ganti. Nah, jadi mendapatkan ganti apa? Akan menjadi pribadinya yang lebih baik. Dia punya kesadaran untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, kemudian untuk hukuman ini murid atau anak ini akan merasa tersakiti. Nah, kalau konsekuensi, murid ini hanya dibuat tidak nyaman saja. Kalau restitusi, murid atau anak ini akan mendapatkan penguatan. Karena tadi kita berperilaku menjadi kontrol sebagai manajer dan juga sebagai teman kepada anak. Nah, jadi anak ini mendapat penguatan. Kemudian hukuman, kalau hukuman ini perilaku siswa akan cenderung pasif. Nah, agresif bakal meningkat. Ini biasanya yang nakal, makin menjadi, makin parah. Yang tadinya nakal makin nakal lagi. Jadi agresivitasnya akan sangat meningkat. Nah, sedangkan konsekuensi, penguatan ini yang diberikan oleh guru ini hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi, ketika menemukan permasalahan tadi, setelah melakukan restitusi, ini masalah akan terpecahkan. Nah, kemudian kalau hukuman, sistem ini tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi guru selalu beranggapan siswa itu harus takut, siswa itu harus nurut, siswa itu harus gimana dia. Jadi harus mengikuti sistem. Jadi sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak merasa takut. Nah, kalau konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita harus terus-menerus mengawasi, memonitor, harus terus-menerus supervisi, melakukan monitoring terus-menerus kepada kemajuan perilaku siswa tadi, ada perubahan atau tidak. Kita harus melakukan terus-menerus tadi. Kemudian sedangkan restitusi, murid ini akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi tadi motivasinya akan terbangun dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia itu akan berpikir untuk melakukan hal perilaku yang buruk, dia akan berpikir 2 kali. Dia akan mengubah perilakunya menjadi lebih baik berdasarkan dari hati nuraninya, dari dorongan motivasi yang ada di dalam dirinya. Kalau hukuman ini berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi fokus pemecahan masalahnya ini itu bisa dalam jangka waktu yang panjang. Perubahannya itu akan terasa ke depan, si anak ini akan terbentuk sendiri menjadi lebih baik. Nah, kemudian kalau hukuman, di dalam hukuman ini pertanyaannya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Peraturannya adalah kamu harus nurut sama bapak. Apapun yang kata bapak, apapun yang bapak bilang, apapun yang ibu bilang, kamu harus nurut sama ibu. Kamu harus nurut sama bapak.
Nah, ini hukuman. Konteks hukuman kalimat yang diutarakan seperti itu. Sedangkan konsekuensi, nah kalimatnya ini lebih dekat seperti teman ya. Apa peraturannya? Nah, kamu kan tahu peraturan di sekolah kita itu apa? Kamu mampu nggak melakukannya? Nah, kalau restitusi kita lebih menanyakan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dengan siswa. Kita tanyakan kepada anak-anak, kamu yakin perbuatan yang kamu lakukan ini sudah benar? Apakah perbuatan yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, jadi di sini ketika kita menanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, siswa akan berpikir untuk memperbaiki masalah ini tuh kedepannya dia akan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, kemudian untuk hukuman ini murid akan membenci sama yang namanya peraturan. Nah, biasanya malah peraturan itu dia langgar karena dia itu benci. Yang anak-anak yang benci kepada peraturan karena dia itu benci kepada hukuman. Nah, dia bukannya patuh pada aturan, malah melanggar, malah ingin melanggar, malah mencek bahasa Sunda malah menghajakkan. Nah, kemudian kalau restitusi, kalau konsekuensi, murid ini lebih menghormati kepada peraturan. Sedangkan restitusi, murid ini bukan hanya menghormati peraturan saja, tapi juga dia akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, kalau kita lihat dari ketiga konteks antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang lebih positif? Restitusi ya. Ini lebih positif, lebih baik, dan lebih bagus kita gunakan dalam memecahkan permasalahan ketika kita menemukan siswa yang bermasalah. Nah, di sini ada tindakan yang dilakukan oleh guru. Ada tujuh yang dilakukan oleh guru. Tindakan ini kira-kira masuknya ke konsekuensi atau ke hukuman. Coba Bapak Ibu coba perhatikan yang pertama. Yang pertama, coba kita baca sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Suruh mencatat. Masuknya? Saya tidak. Betul sekali, hukuman. Kalau yang kedua, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk ke mana? Hukuman. Betul sekali, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, jadi dia itu punya inisiatif untuk mengganti kertas tugas yang udah dia coret-coret karena dia merasa perbuatan yang telah dia lakukan adalah salah. Maka konsekuensinya dia harus mengganti kertas temannya, kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret tadi. Berarti ini masuk ke konsekuensi. Kemudian yang kelima apa? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk konsekuensi. Kemudian yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Gara-gara pakai sepatu berwarna atau sepatu yang tidak sesuai dengan hari yang ditentukan. Nah, ini guru memberikan perintah mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Masuk mana ya itu Pak? Bu? Hukuman. Nah, terakhir
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Perlu kita lihat di sini, ini pelajarannya pas sekali pelajaran PJOK. Sedangkan ini pelajaran di kelas, siswa terlambat hadir, dia suruh mengelilingi lapangan basket. Nah, ini termasuk hukuman. Sedangkan ini memang si anak tersebut sedang belajar olahraga. Anak tersebut terlambat 10 menit. Nah, masuk kemana ini Bapak Ibu? Iya, betul, konsekuensi. Nah, ini segitiga restitusi ya, yang tadi sudah kita tayangkan bersama-sama. Seperti apa contohnya pelaksanaan restitusi? Nah, segitiga restitusi ini dilakukan oleh guru ini sebagai bentuk upaya agar kita itu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan yang terjadi kepada siswa tersebut. Nah, ketika kita menemukan permasalahan pada siswa, nah kita panggil anaknya, kemudian yang pertama kita stabilkan identitasnya. Nah, kemudian kita bicara kepada anak tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Kalau ibu juga diledekin, nama orang tua ibu disebut-sebut, ibu juga akan marah. Nah, ini kita stabilkan identitas dulu. Kemudian setelah kita stabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, kita bicarakan kepada anak, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini, kamu sampai seperti itu, pasti ada alasannya. Nah, ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa nggak kalau misalkan ada nggak yang lebih baik lagi supaya kamu tidak sampai membentak teman kamu? Nah, itu kita validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita validasi tindakan salah, yang terakhir kita tanyakan keyakinan kepada murid. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Coba kamu ingat kembali apa yang sudah kamu lakukan, sudah sesuai belum? Sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Nah, kemudian kamu ini ingin orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, nanti setelah menaikkan keyakinan, ini si anak akan muncul perasaan positif. Dia itu akan muncul untuk perasaan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Nah, ini contoh kemarin beberapa hari yang lalu saya buat keyakinan kelas bersama siswa kelas 5. Nah, yang pertama, kita ketika mau membuat keyakinan kelas itu kita tuliskan dulu nilai-nilai yang sudah ada, nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada, yang baik untuk dikembangkan tuh apa saja. Nanti setiap anak akan menuliskan di kertas post-it, kemudian menempelkannya di papan tulis. Setelah itu nanti guru bersama murid sama-sama menyimpulkan, kemudian menuliskan keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa. Nah, ini keyakinan kelas 5 kemarin kita udah buat bersama-sama dengan anak-anak. Yang pertama, datang dan pulang tepat waktu. Yang kedua, saling menghormati, saling menghargai, bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan hari. Yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, di sini juga ada contoh kasus, Bapak Ibu.
Nah, pada saat masuk pelajaran kedua, terlihat Anto dan Rudi dalam marah. Anto dan Rudi dalam marah. Teman sekelasnya mengatakan kalau mereka berdua berkelahi pada saat istirahat dan sudah mereka lerai, tetapi sulit untuk mendamaikan mereka sehingga teman sebangku menahan keduanya agar tetap di tempatnya masing-masing. Sebagai seorang guru yang bersiap untuk mengajar di kelas tersebut, apa yang harus dilakukan? Nah, ini sering kita temui. Ini ada dua anak tiba-tiba berkelahi, kita mau ke kelas, ternyata ada anak yang sedang bertengkar. Nah, ketika kita menemukan permasalahan seperti ini, apa yang kita lakukan? Lanjutkan dulu, Bu. Apakah kita langsung melanjutkan pembelajaran atau kita panggil dulu mereka berdua? Kita bicara baik-baik dengan mereka berdua. Lanjutkan dulu pelajaran. Setelah itu- Lanjutkan dulu pelajaran. Kemudian setelah kalau kita langsung panggil anak tersebut, kondisinya, keadaan emosinya mereka sedang panas ya. Iya. Mereka sedang panas, mereka sedang emosi, sama-sama emosi. Jadi gak baik juga kalau ketika sama-sama sedang emosi, ketika kita bicara apapun tadi itu tidak akan didengar nanti oleh anak. Maka dari itu kita ademkan dulu hati mereka, kita lanjutkan saja dulu pelajaran. Setelah pelajaran selesai, baru kita lakukan restitusi tadi. Nah, Bapak Ibu, tetap semangat ya dalam memberikan waktu dan ruang dan kepercayaan kepada murid-murid kita. Kita semuanya mempunyai tugas amanah yang sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.